Halo kaum rebahan, buat yang suka mager dan butuh hiburan, tepat sekali Anda datang ke channel COD Film. Di sini saya akan menyajikan film-film yang sangat mantul. Buat kalian yang baru datang, silahkan pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video baru dari saya. Masak air biar panas, bikin nasi pakai beras. Yang nonton makin panas, yuk bras-bras. Alur cerita film Jersey Boy diambil dari kisah nyata bercerita dari seorang pemuda yang bernama Jersey yang ingin jadi jagoan dan merasa dialah yang paling hebat. Hayo, siapa yang suka gitu? Hahaha. Alur cerita film ini dibuat silang masa kini dan masa lalu, sehingga kita disuguhkan alur yang bolak-balik yang sungguh menegangkan, di mana akhirnya Jersey bisa ketemu orang yang paling ditakuti sejagat penjara. Video ini mengandung spoiler. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Film ini bermula di mana pada hari pertama Jersey masuk penjara. Dia dihajar oleh petugas penjara karena memukul tahanan lainnya. Adegan berpindah ke 3 tahun sebelumnya. Jersey diantar oleh ibunya untuk mendaftar masuk ke sekolah baru. Karena di sekolah lamanya, dia merampok dan hampir membunuh seorang dengan pisau, sehingga dia dikeluarkan. Guru di sekolah menolak Jersey untuk masuk di sekolahannya, dan akhirnya terjadi perdebatan antara guru dan ibu Jersey. Ibunya bersikeras supaya Jersey diterima. Saat pulang, Jersey sangat kesal karena penolakan itu, dan ibunya datang menghiburnya dan memberi motivasi. Keesok paginya, ibu Jersey menyuruhnya bersiap ke sekolah naik bus, tapi dia malah santuy di ruang tamu dan tidak mau bersekolah. Pada malam harinya dia ingin keluar, tapi sebenarnya tidak boleh. Begini guys, Jersey sebenarnya masih dalam pantauan polisi dan dipasangi alat deteksi keberadaannya karena dia kedapatan membawa pistol. Dia keluar ke minimarket dan bertemu dengan 2 orang remaja seumurannya, yang cowok bernama Manny dan yang cewek bernama Crystal. Mereka sedang mencuri, dia pun ikut terlibat dengan mereka dan lari setelah pemilik toko melihatnya sedang mencuri. Mereka pun duduk di taman sambil ngobrol dan nge-live. Adegan berganti pada masa sekarang, di mana Jersey dipenjara dan ngisi air di kantungan. Kemudian ia memberikan pada grup tahanan lain dan pengganti alat pengangkat beban. Ia mencoba mencari perhatian tahanan lain untuk bergabung dalam grup mereka. Tiba-tiba ada seorang pemuda bernama Chris masuk di tempat mereka berada. Dia adalah tahanan yang baru masuk. Geng Meksiko mengganggunya dan Jersey mendekati mereka dan menantang geng Meksiko itu. Hampir terjadi perkelahian dan untungnya petugas bisa mengatasinya. Ketua sipir pun menceramai Jersey dan bos gangster Meksiko. Adegan berpindah pada waktu sebelumnya, di mana Jersey dan kedua temannya yang dia temui di minimarket sedang memaksa seorang gadis remaja untuk masuk di rumahnya dan mengadakan pesta. Mereka pun mengambil perhiasan milik ibu dari gadis tersebut. Dasar anak-anak nakal. Kemudian mereka santai di atap rumah. Jersey diajak oleh kedua temannya untuk bergabung dengan geng pengedar narkoba yang diketuai oleh orang bernama Roh. Pada saat dia pulang di rumah, ia dimarahi ibunya karena didapati botol minuman di kamarnya dan dia tidak masuk sekolah selama 2 bulan. Terjadi perdebatan antara Jersey dan ibunya. Dia pun melepaskan alat pelacak polisi yang di kakinya. Adegan pun berpindah di penjara pada saat Jersey sedang mandi. Dia diserang oleh geng Meksiko dan terjadi perkelahian. Chris yang berada di situ kena tusukan pisau buatan geng Meksiko. Petugas datang menghentikan perkelahian mereka. Kepala sipir menanyakan pada Jersey siapa yang menusuk Chris, tapi Jersey tidak mau mengatakannya. Bahkan ia memaki si kepala sipir. Adegan berpindah pada waktu sebelumnya, di mana Jersey pergi ke rumah Roh dan mengatakan ingin bekerja padanya. Awalnya Roh menolak, tetapi Jersey meyakinkan Roh dan dia diterima. Dia menelpon ibunya dan mengatakan kalau dia tidak akan pulang rumah lagi. Kemudian mereka pergi merampok pengedar narkoba lainnya dan Jersey disuruh menunggu di mobil. Jersey melihat pengedar itu memergoki Roh dan Minnie. Dia pun mengendap lewat belakang rumah dan memukuli pengedar itu. Roh dan Manny pun terselamatkan. Mereka lanjut party di sebuah klub malam. Hari-hari mereka lalui diisi dengan pesta. Adegan berpindah di waktu sekarang, di mana Jersey dipindahkan di kamar yang lain, bersebelahan dengan seorang yang berbadan besar. Malamnya
Dia terbangun karena bermimpi kejadian penusukan Chris. Karena sulit untuk tidur, ia mencoba berkomunikasi dengan orang sebelah kamarnya, tapi dia tidak mau mendekati Jersey. Besok paginya, Jersey bertanya kepada temannya, siapa orang itu. Mereka mengatakan kalau orang itu yang paling ditakuti karena telah membunuh 5 orang dalam penjara, sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Dan pria itu dihukum seumur hidup. Pada hari berikutnya, Jersey mencoba mendekati si pria tersebut dan mengajak ia berbincang. Dia mengatakan kalau dia sangat hebat, tapi pria itu menertawakan Jersey dan mengatakan kalau Jersey tidak ada bedanya dengan para pecundang di situ. Kalau hanya ingin membuktikan diri dengan perkelahian, dia menjadi sok dan mulai berpikir lagi guys. Adegan balik lagi di waktu sebelumnya. Jersey dan Crystal pergi ke sebuah toko untuk membeli rokok dan dia terpikat oleh anak gadis pemilik toko itu. Crystal lanjut ngebut-ngebutan di tengah kota dan Crystal sangat ketakutan ditilang oleh polisi karena di bagasi mobil itu ada narkoba. Jersey mengatakan kalau dia akan terkalahkan. Acara pun berlanjut di sebuah bar di mana Roh sedang menceritakan ulang kejadian di mana dia dan bos pengedar narkoba yang lain. Jersey dengan berani mengancam mereka. Roh sangat memuji Jersey pada saat pulang di markas. Mereka didapati Crystal sedang membaca buku dari Jersey dan Jersey pun sangat marah pada Crystal karena terlalu lancang membaca diarinya. Gini guys, Jersey sebenarnya menulis hal-hal yang dia rasakan dalam bentuk perumpamaan itu. Ternyata ia punya bakat menulis. Adegan pun berpindah dalam penjara, di mana Jersey mendapat kunjungan dari ibunya. Di situ ibunya mengatakan kata-kata bijak yang membuat Jersey tersadar. Malamnya ia mulai menulis semua perasaan dan mencurahkan semua isi hatinya. Pada siang harinya dia memberikan tulisannya pada pria yang paling ditakuti dan meminta penilaian karena dia melihat sang pria itu hobi membaca. Di luar dugaan, sang legenda itu memberikan nasihat dan juga motivasi untuk terus menulis. Jersey mengisi hari-harinya dengan menulis karya-karyanya. Pada saat di lapangan santai di siang hari, Chris masuk dan mulai duduk di sudut. Jersey mendekatinya dan menyuruhnya untuk tegar dan jangan menunjukkan rasa takut. Kemudian Chris mengatakan kalau dia sangat frustasi di dalam penjara karena sering diganggu, tapi Jersey memberi dia semangat terus-terusan. Adegan berganti pada waktu sebelumnya. Jersey dan Manny pergi untuk memalak seorang pengedar narkoba, tapi mereka dihajar habis-habisan oleh anak buahnya. Jersey yang kesal memecah kaca mobil pengedar tersebut. Dan ternyata banyak senjata berada dalam mobil tersebut. Di markas mereka, Crystal membersihkan luka Jersey dan mulai menasihati Jersey. Jersey yang tidak ingin menasihati balik membentak Crystal dan keluar meninggalkannya. Dia pergi ke toko dan mulai mengamuk-ngamuk tidak karuan. Tapi akhirnya dia jadi tenang dan dia pun mulai ngobrol dengan gadis pemilik toko itu. Jersey pun merayu gadis tersebut dengan trik sulap rokoknya. Dan sang gadis jadi enjoy ngobrol dengan Jersey karena awalnya dia takut pada Jersey. Pada saat pulang di markas, dia dihajar Roh karena telah mencuri banyak senjata. Roh tidak ingin berbisnis dengan jual beli senjatanya. Dia menyuruh Jersey untuk menyingkirkan senjata itu dan memperbaiki ulahnya. Scenes berpindah ke penjara, di mana Jersey memohon pada kepala sipir untuk menempatkan Chris di ruang tahanan khusus dan tidak menggabung dengan tahanan lainnya. Tapi kepala penjara menolaknya. Di lapangan, ketua geng Meksiko mencoba mengintimidasi Jersey. Dia tidak mau meladeninya. Scenes berpindah di mana Jersey pergi ke toko dan mengajak gadis toko itu untuk berjalan-jalan. Mereka kemudian santuy nonton bareng di rumah gadis tersebut. Sementara itu, Roh dan Crystal bermalam di markas. Scene berganti di mana Chris menjalani pemeriksaan dan dia bukannya mendapatkan keringanan tetapi mendapatkan tambahan hukuman menjadi 6 tahun. Adegan berganti lagi di mana Jersey diperkenalkan gadis toko pada teman-temannya dan mereka bermain basket. Gadis tersebut membujuk Jersey untuk meninggalkan kehidupan buruknya. Jersey kembali ke markas dan mengambil barang-barangnya. Crystal menahannya, tapi Jersey tetap pergi. Saat di luar, Roh dan Dee menahan Jersey karena ada transaksi besar malam itu. Awalnya Jersey menolak, tapi Roh menceramahinya dan Jersey pun menyetujuinya, asalkan ini yang terakhir. Scene berpindah di penjara, di mana waktunya tahanan keluar dari sel.
Tiba-tiba Chris ingin bunuh diri. Kepala sipir dan Jancy pun mencoba membujuknya supaya tidak melakukannya, tapi Chris melompat dan dia meninggal tergantung. Jersey yang emosi memukul ketua geng Meksiko, dan bahkan kepala sipir yang mencoba melerai kena pukul. Jersey pun dimasukkan ke sel pengasingan. Scene pun berpindah di mana Jersey dan Dee melakukan transaksi penjualan senjata. Tapi semuanya jadi kacau dan saling baku tembak karena rekan mereka tidak mau membayar. Pada saat gangster itu kabur, Jersey dan Dee menumpaki mereka dan tiba-tiba polisi datang. Mereka pun kabur. Pada saat menuju markas, Crystal dan Roh telah ditahan polisi. Jersey pergi ke rumah gadis toko dan mengajaknya keluar dari kota itu. Tapi gadis itu tidak mau karena Jersey seorang buronan polisi. Kepala penjara diperiksa oleh Dewan Pengawas atas kejadian-kejadian yang terjadi, dan dia tidak bisa menjawab apa-apa karena bukti sangat kuat kalau dia telah lalai di lapangan. Jersey sedang bermain bola, tiba-tiba dia berkelahi dengan salah satu tahanan. Satria legenda datang menegur Jersey malah mengejek pria tersebut. Sang legenda penjara itu mencekik Jersey dan memarahinya dengan mengatakan kalau hidupnya jangan cuma disia-siakan di dalam penjara. Para penjara saja tidak berani menahan pria tersebut. Esok harinya, Jersey menjalani pemeriksaannya. Ia mengungkapkan isi hatinya pada para dewan. Akhirnya, dia bisa bebas. Ditampilkan pada waktu dia ditangkap di rumahnya. Kemudian pada waktu dia bebas, Satria legenda mengatakan dia akan membunuhnya kalau dia masuk penjara lagi. Di luar, Jersey dijemput ibu dan adiknya. Ibunya telah mencarikan dia pekerjaan. Saat dia bekerja di toko, temannya yang dulu di penjara datang dan menawarkan pekerjaan gelap. Tapi dia tidak mau. Berselang beberapa minggu, temannya datang lagi memberikan barang dagangannya. Tapi pada saat di rumah, dia melihat bungkus rokok yang dulu dia beli di toko pacarnya. Dia mau mengembalikan lagi barang itu dan pergi ke tempat pacarnya. Ternyata pacarnya itu telah bertunangan. Dia pun mengatakan puisi motivasi pada pacarnya itu. Begini penggalan puisinya. Kita hidup dan kita belajar, seperti detak jantung raksasa yang sedang tertidur. Dengan mimpi-mimpi buruknya, tetap terbangun, jangan pernah terlelap. Jangan pernah terlelap. Film pun tamat. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah kalau gunakan masa mudamu dengan prestasi dan karya-karya yang menakjubkan. Jangan gunakan masa mudamu dengan hal-hal buruk yang akan membuat dirimu sendiri menjadi hancur.